Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel KOKMP. Bersama saya Muhammad Sadikin dari Program Studi Manajemen Pendidikan 2018 Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini saya akan membahas tentang manajemen mutu dan persaingan global. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengayaan literasi mata kuliah manajemen keuangan yang diampu oleh Bapak Amril Muhammad. Selamat menyaksikan. Manajemen mutu dan persaingan global. Perusahaan yang memiliki sistem jaminan kualitas yang terakreditasi akan memiliki keunggulan kompetitif di pasar global. Bahkan, kualitas dan jaminan kualitas menjadi faktor utama. Untuk itu, perlu membangun sistem jaminan mutu sesuai dengan standar ISO. Perusahaan dengan manajemen mutu yang baik harus terus melakukan perbaikan kualitas lebih lanjut secara berkesinambungan. Fitur persaingan global. Standar internasional untuk sistem jaminan kualitas dan sistem pendaftaran telah dirancang untuk memfasilitasi persaingan bebas dan adil. Jepang dan Jerman telah menjadi pesaing yang kuat dan tangguh. Mereka telah meninggalkan negara-negara industri lainnya. Beberapa alasan mengapa Jerman dan Jepang telah tumbuh lebih cepat dari negara industri lainnya. Yang pertama, kedua negara memiliki sistem pendidikan yang baik dan memberikan magang serta pelatihan ekstensif di tempat kerja. Yang kedua, kedua negara memiliki etos kerja yang kuat. Yang ketiga, kepada pelanggan kedua negara dan perusahaan memasok produk dan jasa kualitas tinggi. Yang keempat, kedua negara harus memperbaiki ekonomi mereka setelah kehancuran selama Perang Dunia Kedua. Sebagai kekuatan aktif dan menjadi yang adaptif, manajemen mutu dapat menciptakan kekuatan kompetitif. Dengan demikian, perusahaan dapat menghadapi persaingan global dengan menjalankan strategi interaksi dari manajemen mutu aktif dan dinamis. Dalam manajemen mutu, konsep dinamis berarti menyadari bahwa jaminan kualitas dilembagakan hanya langkah pertama, dan peningkatan mutu berkelanjutan adalah langkah berikutnya. Strategi dan rencana aksi manajemen kualitas. Sebuah perusahaan dan negara harus bekerja keras untuk mencapai reputasi kualitas tinggi. Tekanan dari persaingan global menyebabkan penekanan manajemen mutu strategis. Inti dari pendekatan strategis adalah untuk menggabungkan kualitas dalam strategi kompetitif dan kualitas itu menjadi senjata agresif untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan yang puas. Feigenbaum menciptakan 3 langkah strategis penting. Yang pertama adalah keputusan bisnis, yang kedua ada organisasi menempatkan struktur sistemik yang jelas dari manajemen mutu dan teknologi. Yang ketiga, membuat peningkatan kualitas sebagai kebiasaan dasar dan berkelanjutan. Penghargaan kualitas dan strategi penghargaan. Gambaran prestis perusahaan dapat diajukan oleh penghargaan. Banyak perusahaan berusaha memenangkan penghargaan sebagai suatu strategi jangka panjang. Jepang memimpin di depan dengan Deming Prize, diikuti dengan penghargaan kualitas serupa di banyak negara lain. Di Amerika Serikat ada Malcolm Bardette National Quality Awards, dan di Kanada ada Business Excellence Award. Kontrol kualitas di negara sosialis. Di negara sosialis dengan ekonomi terpusat, perusahaan individu tidak memiliki manajemen mutu yang independen. Karena mengelola perusahaan independen tidak diizinkan di bawah pemerintahan sosialis, konsep modern dan teknologi dalam jaminan kualitas yang komprehensif telah diabaikan di banyak negara. Berikut lembaga di beberapa negara yang melakukan kontrol mutu. Yang pertama, di Dewan Negara Cina mendirikan Biro Pengawasan Teknis Negara atau disingkat CSBTS. Di Uni Soviet, pemerintah pusat bergantung pada kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan, termasuk mengadopsi standar ISO. Di Jerman, perusahaan di wilayah negara bekas sosialis diatur oleh staf jaminan kualitas. Peran dan keterlibatan pemerintah dan asosiasi. Dalam kondisi pasar bebas, pemerintah berperan sebagai pendukung untuk operasi independen dalam manajemen mutu di masing-masing perusahaan. Sebuah dorongan utama untuk kekuatan kompetitif suatu negara terletak pada pelatihan dan pendidikan rekrutnya. Kualitas dan jaminan kualitas terletak pada pengetahuan, keterampilan, dan motivasi tenaga kerja. Maka dari itu, untuk menciptakan sumber daya yang berkualitas, perlu meningkatkan sistem pendidikan yang baik dengan melakukan 1. Penelitian, 2. Pendidikan dan pelatihan di sekolah, 3. Kualitas dan jaminan, yang keempat, GQM dalam pendidikan mencakup kualitas hasil, proses, dan sumber daya, yang kelima, menutup kesenjangan kualitas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.